Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1261. Ada perasaan cemburu dalam hati Claire saat ini. Dia menebak, pasti Jasmine memiliki kesan yang baik tentang suaminya, Charlie. Kesan itu yang membuat Jasmine memandang suaminya dengan seperti itu. Hal ini membuat Claire menyadari, hubungan antara dia dan suaminya tidak cukup dekat. Masih ada jarak di antara mereka berdua. Jarak ini sangat rentan dari gangguan pihak ketiga. Jika hubungan dia dan suaminya sangat dekat, dan hati mereka dekat dengan satu sama lain, tentu saja tidak akan mungkin meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan pihak ketiga. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Pada saat ini, Charlie melihat bahwa istrinya masih memikirkan. Dia berkata kepadanya, "Istriku, kita harus pergi cepat. Kalau tidak kita akan terlambat." Claire akhirnya sadar kembali, mengangguk dengan kikuk, dan berkata, "Ayo cepat." Jasmine mengantar mereka bertiga keluar dari gerainya. Melihat mereka semua masuk ke mobil, dia enggan masuk kembali. Charlie menghidupkan mesin Bugatti Veyron edisi terbatas dan melaju menuju Hotel Hilton. Pada saat ini di aula komunikasi Hotel Hilton, seorang pria yang mengenakan setelan elegan dengan korsase pengantin pria di dadanya melihat jamnya dengan cemas. Di sebelahnya berdiri seorang wanita berusia 50-an dengan wajah agak muram. Wanita itu berkata dengan wajah marah, "Draco, Magnolia ini terlalu tidak terpelajar. Sudah pukul berapa sekarang? Dia belum datang juga. Sudah jelas dia tidak pedulikan keluarga kita." Draco buru-buru menjelaskan, "Bu, sepertinya kamu tidak tahu. Magnolia dan keluarganya tinggal di Kabupaten Wuhe. Jaraknya puluhan kilometer dari sini. Aku sudah bilang, aku akan menjemputnya. Tapi kamu tidak mengizinkan aku pergi. Dan kamu memegang ponselku. Magnolia juga tidak memiliki mobil di rumahnya. Dia mungkin masih tidak tahu bagaimana menuju ke sini. Atau ibu kembalikan ponselku. Aku akan menghubunginya." "Hubungi?" Ibu Draco berkata dengan dingin. "Dia belum menjadi anggota keluarga kami. Jadi saya sama sekali tidak peduli dengannya. Jika dia menikah denganmu dan menjadi anggota keluarga kita, apakah masih ada hari-hari indah?" Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan jijik, "Aku sudah puas sejak lama. Jangan menikahi gadis miskin seperti dia. Kamu harusnya mendengarkan, dia dan keluarganya tidak punya uang dan tentu saja tidak memiliki pendidikan yang layak. Dan kamu menikahi orang yang tidak berpendidikan. Apa kamu mencoba membuatku kesal?" Ekspresi Draco agak jelek, tapi dia tidak berani langsung menentang ibunya. Apalagi otoritas ibu di rumah sangat kuat, dan bahkan ayah tidak bisa menentangnya. Pada saat ini, Draco mendengar ibunya mengoceh lagi. "Dengarkan aku, Draco. Kerabat kita semua sudah berkumpul hari ini. Semua menunggu untuk melihat istri miskin yang kamu nikahi. Jika Magnolia belum datang ke sini sampai pukul 9.20, aku pasti akan ditertawakan oleh semua kerabat kita. Pada saat itu, saya pikir kamu harus mengakhiri pernikahan ini. Biarkan Magnolia menggugurkan anak itu, atau saya memberikan 200.000. Dan dia akan melahirkan anak dengan nama keluarga kita." Draco berkata dengan ekspresi yang sangat tertekan. "Magnolia akan menikah denganku. Mengapa kamu masih menjanjikan untuk kesejahteraannya?" Ibu Draco berkata dengan nada jelek. "Dengarkan aku lagi. Jika dia berani menikah denganmu, aku tidak akan bisa hidup bersamanya. Dan saya akan terus mencapainya lebih awal." Bab 1262. Di samping itu, ayah Draco menimpali. "Draco, kamu harus mendengarkan orang tuamu tentang masalah ini. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk menikah. Keluarga Scottson memang bukanlah keluarga kaya, tapi kita memiliki puluhan juta. Di antara kerabat dan teman, keluarga kita adalah yang terbaik. Jika kamu mendengarkan saya dan menemukan seorang wanita yang kekayaannya sebanding dengan keluarga kita atau lebih kaya, maka kekuatan keluarga kita akan lebih menonjol di keluarga Scottson." Ayahnya menghela napas dengan penyesalan. "Kamu bukan anak yang patuh.
Kamu tidak mau mencari wanita lain, malah menyelamatkan wanita dari keluarga yang sangat miskin. Kamu membuat keluarga kita menjadi bahan tertawaan. Kata-kata kedua orang tua membuat sakit hati Draco. Dia mencintai Magnolia dengan tulus. Keduanya sudah dekat sejak masih kuliah. Mereka tidak pernah berdebat selama bertahun-tahun. Mereka selalu saling mencintai. Ada begitu banyak teman sekelas yang iri dengan hubungan mereka yang sangat stabil. Di dalam hatinya, jika dia dan Magnolia bisa mendapatkan restu dari keluarganya dan menjalani kehidupan yang baik bersama, dia pasti akan menjadi pria paling bahagia di dunia. Tetapi dia tidak mengerti mengapa orang tuanya terus menghalangi pernikahannya dengan berbagai cara. Meskipun Magnolia bukan anak dari keluarga kaya, dia adalah gadis baik yang langka. Sangat mempermalukan orang tua yang sombong dan tidak dapat melihat kelebihan dari Magnolia sama sekali. Mereka hanya melihat keluarga Magnolia tidak memiliki uang dan kekuasaan. Mereka memandang rendah dirinya dan mereka tidak ingin berbesan. Tidak peduli berapa banyak dia membujuk atau memohon. Orang tuanya tidak mau mengubah keputusan mereka. Bahkan saat ini, Magnolia sudah mengandung darah dan dagingnya sendiri. Dan mereka masih menghinanya. Ini membuat Draco sangat sakit hati. Dia bahkan berpikir, jika orang tuanya tidak merestui, dia akan menunggu acara hari ini berakhir lalu membawa Magnolia pergi jauh. Saat ini, kurang dari 5 menit sebelum batas waktu pukul 9.20. Magnolia masih belum muncul. Draco sangat khawatir orang tua Magnolia tidak membiarkan keluar rumah untuk menikah. Pada saat ini, ibu Draco berbisik kepada suaminya dengan wajah bangga. Saya yakin, keluarga Zefel tidak akan merestui Magnolia menikah. Kita tidak memberi mas kawin pada orang tuanya sepeser pun. Dan kami tidak menerima Magnolia di rumahnya. Kita sama sekali tidak memandang keluarga mereka. Mereka pasti merasa dihina oleh kita. Jadi dia tidak akan datang dan pernikahan ini tidak akan terjadi. Ayah Draco berkata dengan sedikit penyesalan. Kalau begitu biaya acara besar ini terlalu tinggi. Ada lusinan meja di Hilton, acara-acara, dan sebagainya. Kita menghabiskan 4 hingga 500 ribu yuan. Ibu Draco mengangkat isinya dan berkata, hanya 400 hingga 500 ribu yuan. Saya rela menghabiskan 1 juta jika putra saya mau meninggalkan wanita miskin itu. Saat dia mengatakan itu, dia sedikit memberitahu dia dan berkata dengan penuh semangat, saya beritahu. Madeline memberitahu saya, Putri Tuan Morningstar sudah kembali ke China beberapa waktu lalu. Dan dia sudah putus dengan pacar Singnya. Dan istri Tuan Morningstar sedang mencari jodoh untuk putri di Aurus Hill. Jika putra kita dapat bersama Putri Tuan Morningstar, akan sangat menguntungkan keluarga kita. Ayah Draco mengerutkan kening dan berkata, saya pernah mendengar, mantan pacar Putri Tuan Morningstar dari luar negeri adalah seorang pria kulit hitam. Apakah itu sedikit? Lalu apa? Ibu Draco berseru. Yang paling penting adalah jika kita bisa berbesan dengan keluarga Morningstar, bisnis keluarga kita pasti akan lebih baik. Hasil uang adalah hal yang paling penting. Bab 1263. Draco yang malang tidak tahu ide apa yang ada di pikiran orang tuanya saat ini. Dia masih menunggu kedatangan wanita yang dia cintai. Namun seiring berjalannya waktu, dia juga mulai merasa sedikit khawatir. Dia tidak khawatir Magnolia akan berubah pikiran. Yang dia takutkan adalah, orang tua Magnolia tidak setuju menikah dengannya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara deru unik mesin mobil sport. Keluarga Scottson dan kerabat serta teman-teman mereka di pintu semuanya tercengang dengan suara mesin seperti raungan binatang buas itu. Kemudian seseorang berteriak, wow, itu Bugatti Veyron. Benar, sepupu Draco. Hans, melihat Bugatti Veyron yang mendekat di jarak jauh. Dan berkata dengan tercengang, itu Bugatti Veyron, Hermes edisi terbatas. Hanya ada satu di negara ini. Saya melihat mobil ini di acara Aurus Hill International Auto Show beberapa waktu lalu. Ada orang kaya misterius yang membeli mobil ini dan Aston Martin 177 sekaligus. Tapi sejak itu, saya belum pernah melihat mobil ini di jalanan. Dan hari ini saya bisa melihatnya lagi. Hans segera mengeluarkan ponselnya dan menyesuaikan fokus kamera. Mencoba mengambil bidikan yang jelas dari Bugatti Guard ini. Pada saat ini, seseorang berseru lagi,
Astaga, di belakangnya ada Aston Martin 77. Hari ini benar-benar ajaib, ada 2 mobil sport top datang sekaligus. Nilai total 2 mobil ini 100 juta. Hans, matanya hampir jatuh. Dia berkata kepada Draco, "Hei, lihat Draco. Bukankah kamu paling suka Aston Martin 77? Sialan, aku benar-benar membuka mata hari ini." Draco juga sedikit terkejut, tapi dia benar-benar tidak tertarik melihat supercar saat ini. Yang dia pikir hanyalah Magnolia. Bertanya-tanya dalam hati, apakah Magnolia akan datang? Pada saat ini, Charlie sedang mengendarai Bugatti Veyron Hermes edisi terbatas. Telah memasuki area Hotel Hilton dan langsung menuju ke ruang perjamuan. Semua orang menjadi lebih terkejut saat 2 mobil sport itu datang menuju ruang perpustakaan. Hanya ada acara pernikahan Draco hari ini. Karena hari ini bukanlah hari yang dianggap baik untuk menikah. Alasan keluarga Draco memilih hari ini adalah karena mereka sengaja ingin membuat orang tua Magnolia merasa kesal. Mereka sudah memikirkan beberapa rencana. Pertama-tama adalah dengan meminta langsung keluarga Zevil untuk membatalkan pernikahan. Kedua, jika keluarga Zevil tidak menyerah, maka mereka tidak akan membiarkan pernikahan ini berlangsung. Mereka bahkan telah merencanakan jika Magnolia muncul, mereka akan menonton habis-habisan Magnolia di depan semua orang. Serta memaksanya untuk mundur dari pernikahan ini, apapun yang terjadi. Jika itu masih tidak berhasil, mereka memiliki pilihan terakhir. Kartu trufnya sangat sederhana. Jika berniat menikah dengan Magnolia, mereka berdua akan mengancam bunuh diri di sini. Dan membuat acara pernikahan ini menjadi berantakan. Saat itu, pernikahan pasti tidak akan dilaksanakan. Melihat 2 mobil sport mendekat, ayah Draco berkata dengan terkejut, "Hans, kamu bilang kedua mobil itu bernilai 100 juta. Hans mengulurkan tangannya. "Paman, saya tidak mengutarakan. Harry yang memberi tahu saya. Tapi memang kedua mobil itu bernilai 100 juta yuan, dan bisa bernilai lebih dari 100 juta yuan. Yang lebih menakjubkan, 2 mobil itu dimiliki oleh 1 orang. Sial." Ayah Draco tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Tidak menyenangkan membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya ingin membeli BMW seri 7 entry level, tetapi saya ragu-ragu untuk waktu yang lama dan belum juga membenarkannya. Mobil kedua itu bernilai lebih dari 100 juta yuan. Siapa orang yang begitu kaya? Apakah itu keluarga Moore? Saya juga tidak tahu, Hans berkata. Identitas pemilik mobil ini cukup misterius. Dan dia sangat rendah hati. Setelah membeli mobil ini, sepertinya hari ini pertama kalinya dia mengendarainya. Benar-benar luar biasa. Ayah Draco menghela napas. Dia membeli 2 mobil lebih dari 100 juta yuan. Tetapi dia tidak sering mengendarainya. Bukankah dia hanya membakar uang? Saat berbicara, kedua mobil sport itu berhenti di pintu masuk ruang komunitas. Bab 1264. Kerumunan bahkan lebih mengejutkan. Apakah kedua mobil ini benar-benar hadir di ruang komunitas? Hanya ada satu keluarga di aula pertemuan yang menyelenggarakan resepsi pernikahan. Apakah mereka ingin memberi selamat? Tetapi semua anggota keluarga Scottson tahu betul. Di seluruh keluarga mereka ayah Draco yang paling kaya. Itu pun hanya puluhan juta aset. Sedangkan keluarga lainnya, yang terbaik hanya 10 juta. Dan mereka tidak begitu kaya. Hanya memiliki jutaan kekayaan bersih. Mereka hanya keluarga kelas menengah di Aurus Hill. Jadi mengingat status sosial keluarga mereka, bagaimana mungkin memiliki teman yang sangat kaya? Tepat ketika semua orang bingung, Charlie membuka pintu Bugatti Veyron dan melangkah keluar dari mobil. Ketika semua orang melihatnya, mereka tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Charlie terlalu muda. Dia terlihat berusia 25 atau 6 tahun. Dia mampu mengendarai mobil mewah yang begitu mahal di usia yang begitu muda. Membuat semua orang merasa pemuda ini bukan orang biasa. Setelah Charlie turun dari mobil, mobil Aston Martin yang dikendarai istrinya Claire juga perlahan berhenti di belakang mobilnya. Karena cahaya di luar mobil lebih terang dan ada kaca film di kaca mobil, mustahil melihat yang duduk di dalam. Semua orang juga memusatkan perhatian mereka pada Aston Martin di belakang. Menunggu untuk melihat pria kaya seperti apa yang mengendarai mobil ini. Charlie berjalan ke kopilot Aston Martin.
mengulurkan tangan dan membuka pintu. Setelah itu, Magnolia, yang mengenakan gaun pengantin karya Vera Wang keluar dari mobil dengan wajah tegang. Ketika melihatnya, keluarga Scotton tidak bereaksi. Pikiran pertama mereka adalah, pengantin siapa ini? Mengapa terlihat begitu megah dan mewah? Ditambah dengan 2 mobil sport terbaik yang digunakan sebagai mobil pernikahan untuknya. Draco sedikit terkejut pada pandangan pertama. Tapi kemudian, dia mengenali wanita cantik yang mengenakan gaun pengantin elegan. Bukankah ini pertunangannya? Magnolia. Dia terkejut. Tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia dengan gembira berlari ke arah Magnolia dan berkata penuh semangat, "Magnolia, kamu akhirnya datang." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh keluarga Scottson bagai tersambar petir. Pada saat inilah semua orang menyadari bahwa pengantin wanita yang keluar dari Aston Martin 177 adalah Magnolia, menantu perempuan malang yang akan menikah dengan keluarga Scottson. Semua orang benar-benar terpana. Seluruh keluarga Scottson mengetahui keadaan keluarga Magnolia. Orang tuanya menganggur di rumah, dan kadang-kadang melakukan pekerjaan paruh waktu. Mereka bekerja 3 hari dan menganggur 2 hari. Sedangkan saudara laki-lakinya adalah orang pemalas dalam keluarga. Bisa mengatakan kehidupan keluarga 3 orang itu berantakan. Selain itu, keluarga mereka tinggal di luar kota Aurus Hill, yang berarti keluarga mereka tidak memiliki satu set rumah yang berharga. Rumah yang mereka tinggali berusia 20 atau 30 tahun, dan nilainya kurang dari 300.000 yuan. Keluarga Scottson juga tahu betul bahwa keluarga Zevel ingin meminta lebih banyak hadiah pertunangan dari keluarga Scottson, sehingga mereka bisa membayar uang muka untuk putra mereka yang malas. Kondisi keluarga seperti ini, di mata keluarga Scottson, hanyalah keluarga di tingkat terbawah. Oleh karena itu, selain Draco, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Scottson yang memandang Magnolia. Saat ini mereka tidak dapat memahaminya. Magnolia yang mereka pandang rendah, mengapa datang dengan Aston Martin 177 edisi terbatas. Bab 1265. Tepat ketika seluruh keluarga Scotton terpana, Claire juga turun dari pintu pengemudi Aston Martin. Melihat Draco, dia tersenyum sopan. "Draco, sudah lama kita tidak bertemu. Selamat untukmu dan Magnolia. Selamat menempuh hidup baru." Draco juga kaget saat melihat Claire. Claire adalah teman sekelas sekolah menengah Magnolia. Mereka berteman baik, sehingga dia juga pernah bertemu Claire beberapa kali. Draco juga pernah mendengar situasi keluarga Claire. Keluarga Claire memiliki perusahaan yang berangkat dalam dekorasi. Namun, dalam kesannya, Wilson Group merupakan perusahaan dengan nilai pasar puluhan juta atau 100 juta. Ada rumor beberapa waktu lalu perusahaan ini berada di ambang kebangkrutan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Claire mampu mengendarai mobil Aston Martin 77 senilai puluhan juta? Namun, meskipun dia sangat bingung, dia masih tidak menunjukkannya. Dia tersenyum sopan kepada Claire. "Claire, lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka Anda akan mengendarai Aston Martin sekarang." Claire tampak sedikit malu, dan membayangkan bahwa mobil itu dipinjamkan oleh suaminya. Tetapi pada saat ini, Charlie menyela, "Sebenarnya, saya membeli 2 mobil ini dalam acara Aurus Hill International Auto Show." Tapi Claire selalu rendah hati, jadi kami belum sempat mengendarai kedua mobil itu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Ternyata ini adalah orang kaya misterius yang sudah lama terkenal di pameran mobil. Saat itu, berita bahwa kedua mobil mewah yang dibeli oleh satu orang benar-benar mengejutkan seluruh Aurus Hill. Bersamaan dengan berita mengejutkan ini, ada lagi gosip yang sangat menarik, yaitu Jason, putra tertua dari pemilik Aurus Hill International Convention and Exhibition Center, dipukul dan diusir oleh perusahaan keamanan karena mencoba menyentuh kedua mobil ini. Pada saat itu, semua orang mengatakan bahwa orang kaya misterius ini pasti memiliki latar belakang yang sangat tidak biasa. Jika tidak mungkin meremehkan keluarga Grant. Hari ini, semua orang akhirnya melihat tubuh asli pria kaya misterius ini. Mereka tidak menyangka dia akan datang menghadiri pernikahan Draco. Draco sendiri tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru,
Saya mendengar bahwa kedua mobil ini sudah ada sejak lama. Tetapi setelah pameran mobil selesai, saya belum pernah melihat kedua mobil ini di jalanan. Saya benar-benar tersanjung dengan pernikahan ini. Saya sangat berterima kasih. Charlie tersenyum ringan dan berkata dengan arogan, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku datang bukan karena menghormatimu. Aku datang untuk menghormati Magnolia, orang tua Draco, serta kerabat dan teman lain dari keluarga Scottson." Tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini. Bukankah Magnolia seorang gadis dari keluarga miskin? Orang tuanya tidak memiliki kemampuan bekerja. Mereka hanya menganggur. Dan mereka hanya berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara gratis setiap hari. Lahir di keluarga seperti itu. Bagaimana Magnolia bisa mengenal orang kaya seperti ini? Jika dia bisa mengendarai mobil senilai 100 juta yuan, orang ini pasti memiliki kekayaan puluhan miliar. Pada saat ini, ayah Draco segera menjadi tergila-gila. Jadi dia berjalan ke arah Charlie, tersenyum datar di wajahnya dan berkata, "Oh, Tuan. Saya Turk Scottson, ayah Draco. Saya benar-benar tidak menyangka kamu akan datang ke pernikahan anak saya hari ini. Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.